Pemirsa kembali masih di Bincang Toko dan masih bersama Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Bapak Sugeng Haryadi SHMH. Pak Kejari, ini penting harus masyarakat tahu bahwa sebelumnya kan melakukan seperti tadi di segmen pertama dikatakan bahwa lahir di Jawa, ada beberapa tugas di Jawa, kemudian juga di luar Jawa. Seperti apa nanti kemudian masuk ke belahan Jawa yang memang masuk di ranah Pasundan. Ini ada kultur, ada kebiasaan masyarakat yang berbeda. Nah, seperti apa nanti implementasinya? Kemudian saat di Sumba misalnya tadi kan? Saat di Sumba apa sebenarnya yang Bapak masih ingat dan itu akan juga efektif diterapkan di Garut? Kami akan tetap memakai kearifan lokal yang ada. Ya, kearifan lokal di sini kami bisa pendekatan budaya, bisa pendekatan secara kita tidak terlalu formal di dalam hal-hal seperti itu untuk melakukan pencerahan pada masyarakat desa. Jadi kita pendekatan budaya juga bisa. Seperti apa Pak misalnya mau dicontohkan? Misalnya kalau dengan pencaksilat? Ya, bisa seperti itu. Kami kemarin di Klaten misalnya, kami dengan membuat ketoprak. Nah, ketoprak budaya, bukan ketoprak makanan, tetapi kita pendekatan juga dengan wayang kulit. Nah, ini kami akan gali di sini. Kalau memang di desa-desa itu, saya melihat religiositasnya di Garut ini sangat tinggi. Kita bisa pendekatan dengan para tokoh agama. Oleh karena itu, ini yang harus kita Tadi pendekatan budaya lokal, kearifan lokal itu tetap harus kita kedepankan. Kalau dari sisi apa yang peluang apa yang bisa masuk misalnya dari sisi iklim Garut yang religi ini misalnya dengan pendekatan tokoh agama itu apa yang ingin dibangun, mindset apa yang ingin dibangun mindset kami kan masalah ketakwaan. Karena jargon Kabupaten Garut ini adalah bertakwa, maju dan sejahtera. Maka dengan bertakwa ini kita bisa masukin masyarakat lewat ketakwaan kita kepada para tokoh-tokoh agama di desa-desa itu untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah, program-program kejaksaan, program-program kepolisian, program-program TNI, dan istilahnya pemerintah yang sedang berjalan ini kita sampaikan kepada masyarakat lewat kearifan lokal melalui tokoh-tokoh agama. Kejaksaan ini kan sebagai salah satu unsur Forkopim ya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain Bupati, Polres, kemudian pengadilan ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana membangun sinergitas karena kan biasanya APH ini kan harus lebih hati-hati karena di situ secara psikologis juga akan sangat berpengaruh pada proses. Betul. Seperti apa Pak mensiasati? Gini, karena sesuai dengan Undang-Undang Protokoler Negara bahwa kami termasuk salah satu unsur Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Oleh karena itu ini yang kita harus bangun. Bangun profesionalitas kita. Dengan profesionalis kita, bahwa kita masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok fungsi bupati seperti ini sebagai kepala wilayah, sebagai kepala pemerintahan yang ada di sini, kita hormati. Begitu juga polisi dengan tugas pokoknya sebagai pengatur ketertiban, ketentraman wilayah. Begitu juga Dandim sebagai tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara teritorial. Begitu juga kami di dalam Forkopimda sebagai tugas penegakan hukum. Maka kita harus sinergiskan ini dengan cara yang namanya aja Forkopimda, forum koordinasi. Dengan kita selalu berkoordinasi, selalu melakukan apa-apa yang terbaik untuk Garut, insya Allah ini tidak akan menjadi suatu halangan. Yang penting kita pegang teguh profesionalitas kita. Kalau ada permasalahan itu, konflik of interest, saya bilang, pasti ada. Pasti ada karena kami bergerak di bidang penegakan hukum. Ya, khususnya dalam hal tindak pidana korupsi. Yang selalu bersentuhan dengan ASN dan juga pemerintahan. Maka kami melakukan ini secara profesionalitas. Begitu juga kita butuhkan jiwa kenegarawanan kita. Kalau kita tidak mempunyai jiwa kenegarawanan kita, maka itu menjadi suatu hambatan di kemudian hari kita di dalam membangun Garut.
Bagaimana membangun kesepakatan itu atau komitmen itu dengan teman-teman Forkopim yang lain? Kami sudah mengetahui dan saya paham beliau-beliau adalah orang ahlinya. Saya rasa dengan profesionalitasnya masing-masing itu bisa berjalan sedemikian rupa. Ya, jadi tidak ada halangan di dalam membangun suatu wilayah, suatu daerah tanpa ada suatu koordinasi. Artinya itu bisa diyakinkan kepada masyarakat. Ya. Seperti apa nanti Bapak menyampaikan? Contohnya, ya kami program Jaksa Bina Desa bisa kita lakukan. Saya berkolaborasi dengan teman-teman pers, itu pun kita bisa sampaikan pesan, ya, sampaikan pesan. Makanya selalu saya sampaikan pesan. Kami akan tetap berprofesionalitas kami di dalam membangun Kabupaten Garut. Kebayang nggak kendala apa yang kemudian bakal dihadapi dalam konteks Garut ini? Selain dari tadi kontur daerah yang naik turun. Gitu. Ya, memang banyak sekali kendala yang harus dianu. Satu adalah masalah faktor kesibukan dan juga faktor kewenangan. Biasanya disitulah yang munculnya. Kewenangan biasanya Kajari kewenangannya kan di penegakan hukum, nggak harus turun sampai ke situ-situnya. Padahal itu nggak bisa seperti itu kita di dalam membangun suatu negara, suatu daerah, karena perlu suatu sinergitas di situ. Maka ini sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati sebagai pemegang wilayah, sebagai kepala pemerintahan di sini. Saya sampaikan bahwa saya punya program seperti ini. Maka inilah jiwa saya bahwa saya pengen membangun Garut ini dari sisi pinggiran seperti itu. Maka ini saya sampaikan Pak Bupati merespon dengan cara yang baik. Bagus Pak, kalau gitu segera laksanakan. Nah, kami sudah melaksanakan dengan bekerja sama dengan teman-teman pers. Nah, oleh karena itu pun saya sampaikan. Nah, masalah itu ada tanggapan minir dari masyarakat, itu karena masyarakat belum tahu. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kejari dan pemirsa semakin menghangat pembicaraan kita di Bincang kali ini atau Bincang Tokoh kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di program ini. Mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan anak saya, Rizka. Ingat ya Pak, saya akan tetap berhubungan dengan Rizka. Dan kami berdua tidak akan bisa dipisahkan.